Anda masih bersama kami di Berita Satu Spesial, pemirsa. Saat ini kita sudah kedatangan tamu spesial juga ya, Agung ya, yang kita akan berbincang-bincang dan juga berdialog begitu ya, bersama dengan Safina Fasha dan Raja Panji Yoga. Oke. Halo, selamat datang, selamat pagi. BTV gitu. Raja Panji ini adalah Purna Paskibraka tahun 2023, sementara Safina Fasha adalah Purna Paskibraka tahun 2022. Beda angkatan berarti ini. Iya. Manggilnya kakak-kakaan berarti. Iya, makanya Kak Safina. Oke. Gimana nih ceritanya kalau boleh sharing-sharing begitu ya sama pemirsa, seperti apa sih proses sehingga bisa terpilih begitu menjadi Paskibraka? Saya izin menjawab. Boleh, jadi silakan. sebenarnya pada awalnya tergantung daripada daerahnya. Ada yang seleksi dulu di sekolah lalu dikirim ke kabupaten kota. Tapi biasanya semua seleksi itu diawali di kabupaten kota. Oke. Ada tes wawasan kebangsaan, tes psikotes, lalu ada juga tes kesehatan juga, dan juga ada tes fisik. Dan kalau misalnya tes fisiknya lari 12 menit. Setelah itu ada push up, sit up, beberapa daerah yang ada pull up-nya juga, tapi kebanyakan nggak ada. Terus juga ada back up, dan terakhir shuttle run. Lalu ranking 1 dan ranking 2 pada tahun saya di kabupaten kota dikirim ke provinsi untuk seleksi ulang, sama juga semua tahapan seleksinya untuk ke nasional. Jadi yang ranking 1 di provinsi berangkat ke nasional. Ranking 1 baru berangkat ke nasional. Raja ini dari kabupaten kota mana? Saya Kabupaten Bekasi. Dari Bekasi. Jawa Barat berarti Iya, ya. Jawa Barat. Kalau Safina dari Jakarta Selatan. Jakarta. DKI Jakarta berarti ya. Dan Oke. Jakarta. Oke. Kalau Jakarta juga sama, seleksinya seperti itu juga dulu? Sama, di tahun kita masih sama. 2022 dan 2023. Tiga. Kami hampir menduga ada sesuatu yang beda nih pasca pandemi gitu. Ada sempat dengar cerita nggak dari teman-teman? Lebih ke Atau senior berarti ya, kalau bukan Ya. yang di 2020 di 2021 sama 2022 mungkin perbedaannya tuh pas pandemi mereka lebih berat, jadi yang diterima itu lebih dikit dibandingkan 2022. Dan Oke. mereka itu pakai maskernya lebih layered, jadi mereka lebih banyak dibandingkan masker yang digunakan sama angkatan kita walaupun pakai. Oke. Kalau di tiap angkatan kami dengar juga jumlahnya selalu berbeda-beda ya. Kalau beda-beda dari angkatan Safina berapa? Kalau di angkatan aku seperti normal lagi, di provinsi ada 54 orang, duanya untuk nasional. Oke. Kalau dari Raja? Kalau misalnya di nasionalnya ada 78 orang. Karena kan pemekaran provinsi ya. Iya, jadi Oke. Jadi jumlah Paskibraka itu memang mengikuti jumlah provinsi. Kebetulan di angkatanmu sudah ada pemekaran provinsi Iya, yang baru, betul, jadi di Papua. jumlahnya bertambah jadi lebih banyak ya. iya aja lebih banyak. Masing-masing provinsi Satu pasang. satu pasang. Satu putra, satu dan putri. putri ya. Iya, betul. Oke. Tapi susah nggak sih waktu selama tesnya, kan tadi kalau tadi Raja bilang kan ada sampai tes fisik dan sebagainya, ada tes kewawasan juga. Kalau waktu Safina ngerjainnya kira-kira gimana sih kalau bisa flashback waktu itu, susah nggak sih? Sebenarnya di saat itu aku merasa yang paling sulit itu di tes fisiknya. Oh, fisiknya fisik. justru. Ya, fisik. Karena physically di saat itu aku ya termasuk yang tipe yang kurus gitu. Nah, dan aku tuh disuruh untuk gemukin badan. Ada instruksinya untuk Ada instruksinya. Kok beda ya? Kita sekarang disuruh kurusin badan. Iya, mau aja dulu. Oh, justru disuruh kurusin, suruh gemukin begitu ya, Gemukin. karena waktu itu kekurusan gitu. Oh, itu ternyata ada standarnya ya. Proporsi tubuhnya itu harus seimbang antara tinggi badan dan juga berat badan. Berapa standarnya kalau Jadi aku waktu tuh itu? di saat itu tinggi aku tuh 168, berat aku itu 58 sampai 60 gitu. Oh, itu kurang berapa kilo waktu itu? Aku harusnya normalnya itu 60 above, jadi kayak harus di atas Di atas 60. 60. So at the moment gitu, Safina makannya banyak. Iya, aku makannya banyak tapi harus barengin olahraga, dan aku itu kurang olahraganya, aku belum bisa. Jadi memunculkan sebuah habit baru ya Iya. untuk olahraga gitu. Tapi nggak apa-apa dong, jadi sehat dong. Benar. Jadi Tapi sehat. tes tertulis, Safina quite confident with that ya. Sebenarnya Confident. pede aja gitu karena oke lah kalau itu. Nah, kalau Raja gimana? Tantangan yang terbesar pada saat mengikuti seleksi apa nih? Tes fisika atau tes wawasan kebangsaan kah? Tes tertulis atau apa? Atau ada tes kepribadian juga sih? Iya, ada tes kepribadian, ada wawancara. Mungkin yang paling
Sulit untuk saya ya bisa dibilang psikotesnya. Psikotes. Karena psikotes itu kan tergantung habit ya. Nggak bisa sesuatu hal yang kita memorize, nggak bisa sesuatu hal yang bisa kita pelajari, tapi lebih menuju ke kebiasaan kita sehari-hari. Jadi yang paling susah adalah mungkin kan kita nggak bisa nilai diri kita sendiri ya. Jadi saya tuh jadi kayak bikin habit-habit baru, jadi lebih disiplin. Untuk psikotes saya jauh lebih baik. Jadi, mungkin di situ aja sih. Tapi kalau misalnya untuk fisik, wawasan kebangsaan karena kita udah insecure nggak sih waktu itu? Aduh gimana ya kalau tapi usahanya ini loh, hebat loh. Bener. Harus makan yang banyak, harus olahraga untuk mengatasi rasa takut yang tadi ya, tes fisik. Ternyata kalau Raja harus sampai rubah habit-habitnya supaya lebih disiplin, dan emang sebelumnya nggak disiplin. Enggak, bukan nggak disiplin, Gimana? lebih ke biar maksudnya meningkatkan yang sudah ada ya kan. Jadi pada saat kita tes itu bisa jauh lebih baik daripada yang di simulasi-simulasinya seperti Oke. itu. Jadi selain persiapan fisik juga ada siapan juga kebiasaan, tapi persiapan materi juga dilakukan begitu ya, tes wawasan dan sebagainya. Itu susah nggak sih? Berapa lama tuh belajarnya? Mungkin kalau misalnya untuk saya sendiri, karena kebanyakan tes wawasan kebangsaan itu harusnya jadi common knowledge ya. Misalnya patung ini di mana, patung ini di mana. Jadi lebih ke banyak baca-baca ensiklopedia atau nggak baca-baca tentang wawasan kebangsaan. Kalau gitu nanti kita kasih kuis aja ya gitu. Tes wawasan Ayo. kebangsaan, ayo masih. Ayo, kan nggak siap-siap kan? Atau udah siap-siap kayaknya nih, udah rapi gini masa ya enggak kita bercanda. Oke, nah berarti abis Tahu tadi ada prosesnya di ya. seleksinya dan lain Seleksi. sebagainya. Lalu setelah itu apa? Ada diklat begitu atau apa? Ya ada biasanya karantinanya itu sebelum karantina 1 bulan, kami yang di tingkat pusat atau nasional itu ada pelatihan sebelumnya di provinsi-provinsi masing-masing dan juga di kabupaten kota masing-masing. Jadi misalnya saya mulai itu Februari untuk latihan Februari sampai Juni 15. Juli 15. Oh, oke. Jadi berapa hari karantinanya? Karantinanya 40 hari. 40 hari. 30 Sampai 40 hari. sebulan sebelum 17-an ya? Yes, Ya. betul. Itu yang kalau untuk Jakarta di Cibubur itu bukan ya? Yes. Untuk nasional nasional di Cibubur itu ya? Di Cibubur. Ya. Betul. Dulu saya waktu di lapangan saya juga pernah liputan Oh gitu. ke sana sampai berapa hari gitu sana. Oh, untuk Sebulan gitu. sengaja untuk liput ini ya, diklat Iya, ya? betul. Terus termasuk pada saat apa namanya, ini jadi kayak pemilihan ajang pencarian bakat gitu ya. Nanti pas dikabarinnya di detik-detik terakhir Iya, kan? dari 1 jam sebelum. 1 jam sebelum pengibaran baru dikasih tahu mana yang tim 8, mana tim 17, mana tim... Ini saya jadi flashback jadi masa lalu ya gitu. Dulu waktu setelah karantina itu tantangan terberat apa? Sebelum karantina. Pas karantina? Oh, pada saat karantina. Mungkin karena kami bertemu dengan orang-orang yang berbeda ya. Dari orang berbeda dari segala provinsi. Mungkin sifat mereka, cara mereka berbicara, mungkin kita harus lebih banyak mengerti satu sama lain. Jadi mungkin challenge-nya itu komunikasi awalnya. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin kesulitannya adalah nyatuin hati kita dalam draft langkah, ya kan? Karena kan setiap PBB itu, setiap daerah ada perbedaan. Oh gitu, ternyata nggak jadi sama. mungkin ada beberapa yang tangan dan kaki bersamaan, ada yang kakinya duluan. Jadi di situ tuh kita nyatuin hati, kita putar otak, kita gimana caranya kita bisa tantangan Oh, untuk... jadi tuh sebenarnya itu bukan suatu hal yang memang semua orang tahu atau sama gitu, Ya. tapi harus ada klopnya dulu gitu ya. Walaupun Oh, semuanya gitu. Tapi ada nggak yang akhirnya jadi bestie di situ? Oh iya. Kita dengar karena kan itu 40 hari bareng-bareng dong. Harusnya kita jadi kenal, jadi tahu baik buruknya gitu kan. Bener nggak sih? Iya. Tidurnya jadi tahu kita kayak gimana. Kebiasaannya gitu Iya. ya. Mandinya kita tahu jadi lama atau cepet gitu nggak? Bener nggak? Iya, betul. Safina ada pengalaman tersendiri nggak? Selama karantina? Aku punya sahabat aku sendiri, tapi aku merasa di angkatan aku itu karena COVID juga, kita tuh dari sendiri-sendiri. Kalau di angkatan sekarang dan di angkatan berikutnya tuh mereka ternyata berdua ya. Iya. Jadi tuh Samar ya. aku tuh ngerasa di awal aku tuh kurang serak sama semua orang gitu. Dan banyak juga yang merasa kesulitan dalam kayak komunikasinya gitu. Kita itu datang diklat beberapa hari pertama itu kita tuh digalakin banget mengenai COVID karena sempat ada yang sakit di awal. Itu tantangan juga ya. Tapi karena kan sebenarnya iya. antisipasi ya, Dijaga itu kesehatan. kalau satu ketular di momen Semuanya itu, ulah. maka formasi baris pun akan jadi berbeda ya Iya. gitu. Makanya dijaga betul waktu itu kayaknya ya. Iya benar. Oh, isi. Tapi jadi banyak teman dong jadinya kan, ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Sampai sekarang masih keep in touch gitu ya. Bisa jadi beda cerita ya. Kalau di angkatan lama katanya kami dengar bahkan setelah bertahun-tahun setelah selesai pun akhirnya jadi keep in touch itu ya. Iya, betul. Kadang Benar, pergi ke provinsi mana ada teman di Benar. sini. Iya, benar, Gitu, benar. gitu, Iya benar sih. Benar-benar. Ini seru. Jadi selama ini Raja dan juga Safina setelah
Purna Paskibraka udah sempat main ke provinsi mana aja terus ketemuan? Mungkin saya kalau misalnya saya ke Jawa Timur atau mungkin saya jalan-jalan ke Jogja, mungkin dari di pulau-pulau Jawa ya. Karena saya jarang keluar Pulau Jawa, mungkin ke Bali, mungkin saya bisa ketemu sama teman-teman saya di situ. Jadi kontak langsung. Iya, Hey guys, langsung, aku di sini gitu. Saya nyampe, saya langsung, Gus lagi di wilayah nih. Asik. Temenin makan dong Iya, gitu ya. Dijamu gitu ya. Iya. Sabina gitu juga atau nggak ada kesempatan itu? Aku baru ke luar daerah tuh baru sekali. Ini barangkali di Jakarta tuh banyak yang datang. Di sana yang banyak. Oh justru kalau Sabina banyak yang datang ke Jakarta. Ke Jakarta. Jadi Iya. menyambut Sudah mereka berapa ya, kali jadi tuan teman-teman rumah ya. untuk teman-teman Purna Aduh, Paskibraka? banyak ya. Banyak, nggak kehitung gitu ya. Tapi happy ya sebenarnya, Seru jadi punya banget loh. persaudaraannya erat karena kan karantina 40 hari itu sebetulnya tidak hanya menyatukan kekompakan baris berbaris, Benar. tapi menyatukan hati kalau tadi kata Panji. Dan temennya dari Sabang sampai Merauke loh, Iya. Jadi sampai seluruh Indonesia kan, seluruh wilayah di Indonesia kan. Nah berarti selama kalian sebelum ikutan prosesi pemilihannya dan sebagainya kan awalnya dari sekolah dulu ya. Itu gimana sih waktu zaman latihannya? Itu kan harus setiap hari menyita waktu nggak sih waktu pembagian waktu sama belajarnya tuh gimana kalian? Bagaimana Safina dan Panji kemudian menyeimbangkan antara pendidikan akademis, sekolah dengan organisasi, dengan Paskibraka? Saya izin menjawab. Boleh. Boleh. Jadi sebenarnya waktu itu banyak kita dapat banyak dispensasi untuk latihan. Apalagi kita yang udah naik mau ke provinsi itu semua dikasih sama sekolah untuk persiapan untuk jadi untuk latihan untuk tes gitu kan. Jadi sebenarnya bagi waktunya itu kalau misalnya saya lari pagi, terus nanti sore belajar, siangnya itu tetap sekolah, tapi sorenya lari lagi. Jadi jadi diatur aja, ada jadwal tersendirinya. Oh hari ini kayak gini, oh hari ini besok kayak Capek gini. nggak tuh kayak gitu tuh? Tapi sekolah juga suportif ya? Oh sekolah alhamdulillah suportif. Ini capek nggak kata Capek, Didis? Capek sih. Capek, tapi Kapan nongkrongnya berarti kalau saya mikirnya gitu? kita nggak nongkrong soalnya. Oh, kalau Paskibraka nggak nongkrong gitu ya tuh. Oh, waduh. Kalau Safina? Aku sendiri sih orangnya agak susah ya multitasking, makanya aku tuh saat aku ikut Paskibraka aku ikut basket, tapi aku disuruh pilih kamu mau yang mana karena aku nggak bisa ngebalance dua-duanya. Terus orang tua aku tuh kayak ya udah kamu pilih satu yang kamu suka, yang kamu passionate apa. Terus aku pilih And then? Paskibraka, aku lebih berbakat di Paskibra daripada di basket. Which is Paskibraka. Ternyata Safina lebih jago hormat gerak daripada Daripada- lompat-lompat Iya, atau dribble. Dribble bola gitu ya. Tapi susah nggak bagi waktu sambil belajarnya juga? Kalau bagi waktunya sih aku enggak, karena aku latihannya waktu itu cuma sekali seminggu karena aku kekurangannya cuman pelatih aku ngerasa aku kurangnya cuma di badannya aja gitu. Iya, kurang profesional. Oke, proses setelah karantina 40 hari. Di hari terakhir menjelang pengibaran bendera tadi kan ada ada agenda di make upin dulu, foto rambut dulu gitu. Boleh request gak sih waktu itu potong rambutnya? Nggak boleh, nggak pasrah aja gitu ya. Semua harus seragam, semua harus Semua harus seragam. Karena harus ada peraturannya. Oh, Kalau misalnya oke. untuk putri 3 jari di bawah kupingnya, telinga, ya. Terus 3 kalau jari. misalnya untuk putra botak. Oh, putar ini botak nih aslinya kalau lepas ini botak. Iya, nih. saya botak. Saya botak nih sekarang. Dan sampai sekarang masih di Iya, saya kebiasaan kan udah kebiasaan botak jadi ya udah Lebih botak enak ya aja. kayaknya. Lebih enak jadi. Lebih adem kayaknya. Iya, sir. Sebenarnya kalau cowok gitu kan. Iya, gitu. benar. Keluar kamar langsung kaosnya udah itu lagi. Simpel ya. Simpel. Nah, kemudian setelah tadi 40 hari kemudian menjalani proses mempercantik, memperganteng diri gitu ya tadi dengan cara potong rambut, kemudian make upin. Tibalah di hari-hari yang mana kita akan masuk ke upacara pengibaran bendera ya. Pada saat itu deg-degan nggak? Deg-degan banget. Yang diharapkan Safina dan juga Raja itu benar-benar terjadi atau enggak? Maksudnya Safina, aku pengen jadi tim 8, aku pengen jadi, terjadi atau enggak waktu itu? Safina dulu. Menurut aku posisi itu nggak penting ya. Jadi itu menurut aku kayak being there, aku udah menjadi kebanggaan. Jadi dimanapun aku berada itu aku merasa kalau nggak ada aku kalau misalnya nggak di pasukan 8, aku tuh Paskibraka. Kalau nggak ada aku nggak ada pasukan 17 gitu. Gimana dong? Gitu. Keren banget. Dari how Safina ini menghargai diri sendiri gitu. Betul. Sudah sampai sana pun itu sudah sangat luar biasa. Jadi tidak ada angan-angan pengen jadi pasukan 8 kah, pasukan 17 kah. Kalau Raja sendiri gimana? Saya pun juga sama. Walaupun saya waktu itu ditugaskan di pasukan 8 penurunan, saya menjadi penurun bendera. Bendera.
saya tetap merasa bahwa saya nggak ada bedanya sama teman-teman yang lain karena kita di situ berjuang sama-sama 1 bulan bergelinang air mata seneng bareng. Menurut saya posisi itu nggak penting, yang penting kita di situ bersama sebagai satu tim, satu derap langkah, satu hati. Dan semua pun saling dukung gitu ya sebenarnya. Iya, gitu. saling supportif. Siapapun yang tiga posisi itu pengerek, pembawa baki. Pengerek dan pembentang, terus ada pembawa baki. Kalau saya jujur mungkin yang paling deg-degan jadi pembentang kali ya. Itu kayak horor banget buat saya, deg-degan takut pas bukanya. Tapi waktu pertama kali ini kan pelatihan udah sebulan dan sebagainya, sangat tadi gelinang air mata, keringat segala macam sama teman-teman juga. Saat pertama kali menginjakkan kaki di istana, tahu kalau kalian ini ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia, itu gimana perasaannya? Mungkin pada saat kalau misalnya saya secara pribadi, saya merasa saya nggak ada ngerasa nervous atau gugup karena saya merasa saya sudah dilatih sedemikian rupa oleh pelatih-pelatih saya dan Pamong, jadi saya harus percaya dengan kemampuan saya sendiri dan hal-hal yang sudah diajarkan oleh para pelatih sama Pamong. tinggal diimplementasikan. Sudah siap secara mental berarti. Kalau Safina gimana? Kalau aku sih pertama kali ke istana, aku cuman kayak ngeliat-liatin, wow, aku di Banyak sini. banget ya. Iya, aku nggak nyangka ini yang kita tonton di TV, aku di sini sekarang. Dan lihat presiden langsung. Iya. Gitu. Sebagai orang Jakarta, kalau Safina mungkin ngelewatin istana udah sering ya di belakang. Tapi masuk waktu itu baru pertama. Kali, iya. Dan masih wow juga gitu ya, terkesimnya gitu ya. Bener-bener alhamdulillah banget. Never thought that you'll be there gitu ya waktu itu at the moment. Luar biasa loh. Saya juga kayaknya nggak sanggup deh, jadi deg-degan deh kayaknya. Kalau jadi Ya, kita ke istana- jadi ya, kita ke mereka istana liputan doang. Iya benar, tapi kan sampai harus diliatin kayak gitu kan, Betul. luar biasa banget. Dan harus zero mistake gitu ya Oke. tuntutannya. Tentu kalau kita lihat ini bahkan lintasan-lintasan 2023-2022. Tapi kita bisa melihat chemistry-nya. Jawaban demi jawaban tadi Safina dan juga Raja tertata gitu ya, terstruktur. Bagaimana kemudian teman-teman Paskibraka satu dan lainnya, bahkan lintas angkatan bisa menyatukan chemistry itu? Sebenarnya sih kami lebih ke karena saya merasa Kak Safina ini kakak saya, jadi lebih ke kita nih Paskibraka bukan seharusnya senior junior tapi lebih ke adik kakak gitu loh. Jadi makanya kita saling bantu. Oh, ada skemanya kakak asuh, adik asuh gitu nggak? Iya, ada. Oke, kalau Safina gimana? Kalau menurut aku lintas angkatan udah terjawab, menurut aku dari lintas kayak provinsi itu sesuatu hal yang kaget gitu, kayak oh dia kebiasaannya seperti ini karena dari daerah gitu. Itu something yang kita tuh harus sesuaiin karena kita tuh negara yang diverse culture. Aku bener-bener kaget sih, tapi semua bisa nyatu karena kita semua tuh memiliki tujuan yang sama. And the way we communicate juga tentu punya cara yang berbeda juga Beda-beda, tuh kan. iya. Mungkin sebagai Jawa yang santun, tiba-tiba ketemu yang dari beda. Iya beda, jadi harus menyesuaikan gitu ya. Ya, Banyak tapi- belajar banget sih tapi Agung. Betul, kayak kita diversity itu benar-benar nyata. Bicara soal istana, soal pengibaran bendera, apa yang paling dikangenin sama Safina dan juga Raja? Mungkin makanannya istana. Nanti dijawabnya lebih lanjut nanti ya. Kita